Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ya, silakan untuk mengawali pembelajaran. Mari kita doa terlebih dahulu. Mas Aljatin, tolong teman-temannya dipimpin berdoa. Untuk mengawali pelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Ya, terima kasih. Jadi silakan kembali ke tempat kita. Apa kabarmu? Baik-baik, Pak. Bagaimana moodnya? Bagus-bagus, Pak. Mari kita fokus. Siap belajar hari ini. Siap belajar hari ini. Terima kasih. Bagaimana kabarnya? Baik. Hari ini siapa yang hendak berangkat? Amin. Saya absen lebih dulu ya. Adibar, Aljatin, Andi, Adi, Ayola, Padi, Firly, Ilham, Julia, Mas Dianto, Chelsea, Bella, Rizky. Sehat semua ya. Sudah sarapan? Sama apa tadi sarapannya? Sama apa? Nasi. Laknya apa? Apa laknya? Sekarang mari kita bersenang-senang lebih dahulu. Mau senang-senang? Mari kita menyanyikan lagu. Kira-kira lagunya apa ini? Dalamku ada lima. Dalamku ada. Liriknya bagaimana? Dalamku ada 5 itu. 1, 2, 3. Tapi kita buat liriknya menjadi versi magnet. Kita coba 1, 2, 3. Magnetku ada 2. Kuluknya selapan. Kalau saling dekatkan, saling menarik awan. Tapi dia sejenis, mereka tolak menolak. Itulah gaya magnet. Ayo kita mencoba. Ayo. 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 Tepuk konsentrasi. Konsentrasi, konsentrasi dimulai. Mata lihat ke depan, telinga mendengarkan. Manusia mulai. Tepuk 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Bangun tidur beribadah olahraga.
dan makan yang bergizi. Selanjutnya, pada pembelajaran kemarin, kalian sudah mempelajari tentang apa? Manfaat gaya gesek dalam kehidupan sehari-hari. Apa manfaatnya? Satu, Mardianto apa Mar? Menghasilkan anak pinter. Dua, Aljati. Ya, pinter 100. Tiga, Dela. Apa Bel? Yang kemarin kita pelajari. Apa Bel? Apa? Mengikis? Ya. Firly, apa Fir? Menghentikan benda. Itu adalah pelajaran yang kita pelajari minggu kemarin. Untuk hari ini, kita akan belajar tentang apa? Tadi kalian menyanyikan tentang apa? Magnet. Berarti materi hari ini kita akan mempelajari tentang gaya magnet. Mempelajari tentang apa? Gaya magnet. Tujuan belajarannya yaitu peserta didik dapat menjelaskan sifat-sifat magnet dan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi tujuan pembelajaran hari ini adalah peserta didik dapat menjelaskan sifat-sifat magnet dan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Untuk lebih memahami materi hari ini, kita lakukan kebiasaan literasi. Apa? Kebiasaan apa? Literasi, yaitu dengan cara membaca. Coba kalian buka halaman 37. Kalian halaman 37. Yang C. Kita buka halaman 37 yang C, menyelidiki gaya magnet. Coba sekarang kalian baca, berlaku 5 menit. Ya, silakan dibaca. Dibaca tidak tadi. Ya, kemana ya belum? Ya. Nah, untuk kegiatan literasi, kegiatan baca, saya lakukan adalah kita mengamati gambar. Mengamati apa? Gambar.
itu ada gambar bentuk macam bentuk magnet. Ada yang berbentuk kotak, ada yang berbentuk silinder, ada yang berbentuk jarum, ya, ada yang berbentuk quadrat, ada yang berbentuk ini adalah bentuk-bentuk magnet. Bentuk-bentuk magnet. Bukan satu bentuk apa? Lingkaran, liter, batang, liter, apa lagi? Jarum 100, silinder benar sekali, apa lagi? Ya, ada. Itu adalah bentuk magnet. Yes. Sekarang kita analisis gambar bentuk magnet itu. Sekarang kita analisis ya. Pada magnet itu terdapat ujung magnet, yaitu ujung ya sebelah kanan, ujung yang sebelah. Ujung-ujung ini disebut dengan apa? Disebut dengan apa? Ujung magnet ini? Siapa yang tahu? Ada yang tahu? Ujung magnet disebut dengan apa ini? Disebut dengan apa ini? Ujung magnet? Disebut dengan apa ujung magnet? Tadi kan sudah nyanyikan magnet ada dua kutub utara selatan. Tadi kan sudah nyanyikan sih magnet ada dua kutub utara selatan. Kutubnya utara dan selatan. Kenapa kok disebut kutub utara dan selatan? Karena kutub utara ujungnya selalu mengarah ke bagian kutub selatan ujungnya mengarah ke arah selatan. Ujungnya kutub magnet. Oke? Jelas? Terus selanjutnya sifat-sifatnya. Nah, sifat-sifatnya. Untuk lebih jelasnya, ya kita bagi menjadi beberapa kelompok diskusi. Beberapa kelompok diskusi kita bagi menjadi beberapa kelompok diskusi. Bagi ya, ini kelompok 1, ini kelompok 2, ini kelompok 3, ini kelompok 4. Nanti masing-masing kelompok, ya, nanti masing-masing kelompok berdiskusi, ya, berdiskusi tentang magnet. Tentang apa? Magnet. Saya bagikan lembar kerja untuk peserta didik. Ini kelompok 1. Ya, agak mepet, kelompok jauh. Diskusi menyesuaikan. Kelompoknya tulis. Kelompok ya. Sekarang silakan. Dalam lembar tersebut kita akan melakukan percobaan. Tentang apa? Percobaannya apa, Pak? Percobaannya yaitu mengidentifikasi benda yang dapat ditarik magnet atau yang tidak dapat ditarik magnet. Nanti Pak Guru akan membagikan magnet-magnetnya. Kemudian yang kedua, menyelidiki sifat magnet. Kalau menggunakan bola-bola atau lain-lain. Kemudian yang ketiga yaitu menyimpulkan manfaat dari magnet dan sifat sendiri. Sudah menerima magnet, sudah. Terus benda-benda yang bisa digunakan untuk percobaan sudah. Sekarang kalian tulis nama bendanya. Ya, misalkan satu dulu. Misalkan ini apa ini? Sedotan. Tulis di lembar kerja sedotan. Ya. Yo, tulis sedotan. Misalkan ada sedotan. Misalkan kamu yang pertama bukan sedotan. Misalkan kamu yang pertama paku. Bisa tulis di
Lu tadi sudah tak kasih ya? Belum? Oh iya, kok sudah tak kasih semua kok. Ya, nanti ditulis di sini. Kemudian benda itu kamu tempelkan dengan magnet. Ya, kalau sudah ditempelkan, benda itu tertarik apa tidak? Klik kertas. Kalau tertarik dengan magnet, kamu centang yang ditarik magnet. Kalau dapat menempel, berarti yang dicentang ditarik magnet. Kalau tidak nempel, berarti tidak ditarik. Ping. Jelas? Ada tanyakan? Kalau tidak, silakan didiskusikan dengan kelompoknya. Nama kelompok jangan lupa. Ya, nama kelompoknya tadi kelompoknya. Nah, tulis di kelompok. Ya, ayo diskusikan. Ya, ini diping. Ini loh, yang tidak dapat ditarik dari diping. Ya tidak usah, ini kan tunjuknya. Nama bendanya diping. Nama bendanya ditempelkan benda apa? Nama. Ya, coba tempelkan. Tertarik apa tidak? Nah, betul. Ya, kayu. Tusuk gigi ya boleh. Kayu tusuk gigi. Kayu. Bendanya ditulis sama bendanya loh ya. Nah, kalau bisa jadi contoh gimana? Nah. Koin. Nggak bisa apa tidak? Kamu tempelkan toh? Iya ditempelkan. Kalau tidak bisa berarti, ayo ini bedanya ada berapa itu? Hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti ada 6 benda. Nah, ini sudah sebelah sebenarnya. Berarti praktekkan, ayo coba diskusikan dengan temanmu. Yang pertama apa ini? Yang pertama, kamu praktekkan. Kalau kamu sudah ganti budaya lain. Ya bisa apa tidak? Kenapa apa tidak? Nah, kita lakukan percobaan. Dilakukan percobaan. Ya, paku. Boleh paku saja. Payung ya boleh. Kamu tulis paku payung ya. Yo kertasnya juga belum? Ada kertas. 7 ya berarti ya bedanya ya. Nanti untuk temannya belum. Ada 7 loh, kertas sudah kertas. Ada 7. Loh, itu masih ada loh dibaliknya. Masih ada. Ya, masih ada. Ya dibaca lah, tujuh ini aku tujuh sih. Dekatan. Ya, 7. Loh, kertas sudah ya. Ada berapa? 8. Oh, itu. Ada 8 ya.
Ada berapa ini? Satu. Mainnya mana mainnya? Itu sedikit dulu ditulis ah. Baru kali terus satu. Karet. Nah, itu dulu. Bilang karet. Apa? Ya, 8 benar. Itu yang akan buka. Ya. Tusuk gigi. Sudah. Nah, kalau sudah percobaan di belakangnya masih ada loh ya, banyak kedua. Ya, NDN. Kalau gambarkannya coba apa bagaimana? Ini terakhir satu apa lah? Satu lah dulu lah. Utara berapa? Nah, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Oke, sini. Terus yang kedua. N itu yang utara. Utara sama utara. N ya, N itu maksudnya. Baliknya ada. Jadi menolak. Oh, yang ketiga apa? Jadi sudah, setelah ini nanti. Ya. Ini. Untuk utara yang N. Ini loh, kamu praktekkan. Jadi N sama N lah. Utara sama utara. Didekatkan N sama N, apa yang terjadi? Itu apa? Bisa bilang. Sama. Dibaca kan? Ini loh dulu. Jawab. Diisi. Pertanyaannya apa? Boleh oke. Iya, itu pasti tadi apa? Menolak. Tulisan di sini. SDF. Utara dan selatan dulu loh. Utara S dan N. Nah, apa itu? Menyatu apa namanya itu berarti? Tarik. Dulu. Ini tarik lagi pulang dua. Tarik. Loh, yang ini loh yang S sama. Perhatikan nggak? N utara, S selatan didekatkan. Perhatikan, dekat. Nempel apa tidak? Saya kasih tulis ini paham iki. Ojo ora tulis e. Utara dan selatan, mana yang utara dan selatan nomor berapa? Nomor 1. Apa yang terjadi? Nah, jadi apa lagi bilangnya? Tulis, tarik. Ojo blok tulis, tulis praktek. Apa-apa berpraktek, kita juga praktek. Percobaan. Terus apa nih?
Kutub utara, N sama N. Dibaca. Ayo mengapa? Ayo nah, boleh. Selesai kutub selatan di selatan. S di S berarti. Sudah ya. Belum dipraktekkan ini kok. Ayo. Yang satu apa itu? Kutub utara dan kutub selatan berarti N dan S. Sudah terjadi. Nah, tulis di sini. Bisa mulai ke tempat praktek apa bisa. Mencoba lagi kutub utara dan kutub utara. Yang utara itu yang ono tulisannya N utara. N sama N berarti N sama N. N sama N. Sampai jadi geleng-geleng berarti apa? Ada apa tolak menolak? Tolak menolak. Sekarang kutub selatan dan kutub selatan S. Jadilah dia menolak lagi. Ini banyak. Jadi mau kutub yang sama, yang kutub mana yang sama loh. Misalkan N sama kutub utara dan kutub utara kita sama nih. Kutub selatan dan kutub selatan itu dan sama, didekatkan. Apa yang terjadi? Sekarang kelompok ini yang belum ya, praktek. Nah, satu kutub apa itu? Praktek didekatkan kutub utara yang tulisannya N, kutub selatan yang tulisannya S, kamu dekatkan. Jadi jadi artinya apa ini? Menarik tulis. Ayo. Ini yang tulis, boleh yang praktek Terus yang kedua apa itu kutub mana? Nah, kalian itu yang N sama N. Jadi apa itu namanya?
pakai sepatnya apa? B. Selesai? Untuk kegiatan diskusi saya kira cukup. Sekarang silakan presentasi ke depan. Kelompok mana yang mau presentasi? Kelompok 3. Oke, silakan maju ayo kelompok 3. Pada saat kelompok 3 presentasi, kelompok yang lain nanti mendengarkan. Setelah itu memberi tanggapan di rumah Balita. Ya, silakan dari kelompok 3. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Nama benda paku. Nah, benda paku terkenal dengan paku bisa didekatkan. Bisa aneh. Ya, terus. Paku. Terus. Tidak ditarik. Sedotan. Tidak ditarik kertas. Tidak ditarik kayu. Tidak ditarik jarum. Ditarik magnet. Uang koin. Tidak ditarik karet. Tidak ditarik. Dan berikutnya. Yang kedua. Dekatkan ujung magnet dengan ujung magnet lainnya. Amati apa yang terjadi. Ya. Apakah saya tarik menarik atau tolak menolak. Ya. Juga catat hasil percobaan. Ya. Kutub Waktu. utara Dan. dan kutub selatan. Tarik menarik. Ya. Kutub utara dan kutub utara tolak menolak. Kutub selatan dan kutub selatan tolak menolak. Bisa tadi. Bukan
Ada pesan temanmu kan? Jadi kan tadi ya, tepuk tangan untuk kelompok 3. Yang terbaik dulu masih di sini, masih di sini. Ya, setelah kelompok 3 menyelesaikan hasil diskusinya, silakan kelompok lain boleh menanggapi. Dari kelompok 1, silakan ditanggapi apa yang disampaikan di presentasi. Kelompok 1 mau menanggapi apa? Kelompok 1 ayo silakan menanggapi balik. Ya berdiri situ enggak apa-apa. Ayo berdiri situ enggak apa-apa. Cepat baliknya ini loh. Apa tadi? Cepat baliknya. Diberi tanggapan. Apa tanggapannya? Apa umpan baliknya? Tanggapannya apa? Presentasinya bagus. Terus apa yang disampaikan tadi sudah benar? Sudah tetap dengan penyamu? Bisa sama? Nah, terima kasih tanggapan dari kelompok 1. Kelompok lain ada yang menanggapi? Dada? Kalau dada, terima kasih untuk kelompok 1 tepuk tangannya. Kelompok 1 sudah beri tanggapan. Nah sekarang karena kalian tadi sudah berdiskusi, ya, terus sudah mempresentasikan di depan teman-teman kalian. Nah, jadi untuk benda yang dapat ditarik oleh magnet adalah benda-benda tertentu yang terbuat dari apa? Besi. Selain besi apa lagi? Logam. Baja. Ya, baja. Jarum itu terbuat dari apa? Besi. Yang harus dikatakan besi. Kemudian dari baja. Kemudian nikel. Benda-benda itu besi, baja, nikel itu disebut dengan benda ferromagnetik. Ya apa? Ferromagnetik. Kemudian yang tidak dapat ditarik oleh magnet contohnya apa tadi? Kayu, kertas, apa lagi? Karet, apa lagi? Bukan, gapus. Benda-benda itu disebut dengan benda non magnetik. Ya, contohnya tadi ono kertas, ono apa lagi? Karet. Jadi. Kemudian ada seng. Emas bisa enggak, Mas? Tidak bisa. Emas, tembaga, ya, aluminium, ompreng. Ngerti ompreng? Dalam kehidupan sehari-hari, kan di rumah punya ompreng? Itu tidak bisa ditarik oleh magnet. Program ini ya, ini uang tadi, uang koin. Nah, ini terbuat dari apa? Nah, ilmu tidak bisa ditarik oleh magnet. Tidak itu disebut tidak non magnetik. Kemudian magnet. Sifat-sifatnya apa sifat-sifatnya? Sifat-sifat magnet. Tarik menarik apabila kutub yang berbeda. Tarik menarik. Tidak kutub yang sama didekatkan apa terjadi? Tolak-menolak. Itu sifat yang pertama. Yang kedua, dapat menarik benda tertentu, contohnya besi. Ya, sifat yang kedua, magnet dapat menarik benda tertentu. Kemudian tiga, mempunyai dua. Ini dua apa? Mempunyai berapa tadi? Dua kutub. Pinter. Kutub apa saja? Utara. Kan? Selain itu, gaya magnet juga menembus penghalang. Contoh, kok bisa dikatakan menembus penghalang, Pak? Contohnya, coba letakkan apa itu? Klip kertas, mana klip kertas? Letakkan di sini, di atasnya. Bisa digunakan. Ini ada penghalangnya ada? Magnet itu ada penghalangnya ada? Apa penghalangnya? Tembus enggak? Berarti dapat menembus penghalang.
Kalau penghalangnya tipis, tapi kalau penghalangnya tebal, kayak meja ini, tidak kuat, tidak kuat. Karena terlalu itu sifat-sifat magnet. Apa sifat-sifatnya tadi? Bisa menembus penghalang. Yang kedua apa? Dapat menarik benda tertentu. Yang ketiga memiliki apa? Memiliki apa magnet itu? Dua kutub. Terus bila kutub yang senama didekatkan apa yang terjadi? Tolak menolak. Bila kutub yang berbeda didekatkan, tarik. Itu adalah sifat-sifat magnet. Nah, sekarang manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Kira-kira di rumahmu digunakan untuk apa magnet? Untuk mencari besi tajam. Mencari besi tajam, mencari paku jalan. Apalagi? Mencari buat main di rumah, pinter mainan. Ini udah bener mainan atau bagaimana aja? Apa lagi? Buat mencari besi tajam. Jabakan. Dari Besi stapler terbuat dari apa? besi. Besi stapler terbuat dari apa? Besi. Jadi bisa nggak besi? Terus selain tadi apa? Mainan. Terus apa? Mencari paku di jalan. Apalagi kira-kira? Nah, sekarang kita coba sekarang pergi ke ruang kantor. Kita pergi ke ruang kantor. Mau apa di ruang kantor? Mencari staples. Oke, mari kita ke ruang kantor belajar di ruang kantor. Oke? Tujuh. Let's go. Usah bawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Nah, ini Pak Kadi sedang membuka pintu kulkas, ya. Pak Kadi sedang buka pintu kulkas. Nah, itu jangan tutup oleh Pak. Nah, pintu tertutup rapat, padahal tidak ada kuncinya. Kenapa kok bisa tutup rapat? Ada? Makanya berarti dalam kehidupan sehari-hari magnet dapat dimanfaatkan untuk digunakan sebagai kunci dalam pintu kulkas. Nah, selain itu apa lagi? Selain kulkas, apa lagi? Ada yang tahu? Tahu. Apa? Lemari. Lemari apa? Lemari kaca. Lemari kaca. Ada magnetnya? Ada. Ya, berapa lagi selain triplek? Ada magnetnya? Sini. Ada besinya. Besi magnet apa tidak? Ini loh. Ya, itu ya. Jadi manfaat magnet dari sehari-hari. Contohnya tadi apa? Mengambil paku di jalan. Terus apa lagi tadi? Mencari benda tajam. Permainan Di rumah. Nah, apa lagi ini? Apa ini? Kulkas. Kulkas. Pintu Kulkas. jelas. Jelas. Sekarang kita kembali ke kelas lagi. Oke? Silakan kembali ke kelasnya masing-masing. Terima kasih Pak Sukadi. Belajar di lingkungan sekitar sekolah kita, yaitu di kantor, dan dibantu oleh Pak Sukadi selaku penjaga sekolah. Ya, selanjutnya yaitu kita lakukan asesmen atau penilaian. Tujuan dari penilaian ini adalah untuk mengukur sejauh mana pemahaman kalian terkait dengan materi IPAS hari ini. Siap? Siap. Asesmen akan saya lakukan satu persatu. Silakan ditulis semuanya.
Silakan ditulis namanya terlebih dahulu, jangan sampai lupa nama. Pak, pilihan ini dua kabeh. Satu, pilih satu saja. Tiga cowok. Satu kabeh. Pilih satu. Dan jawaban yang paling tepat. Saya beri waktu 5 menit. Ya. Yang ABC pilihannya sesuai. Ya, yang mana satu? Kita ada. Ya, satu. Satu tak? Ya. Ya, dari dua saja. Ya, itu semuanya dulu. Oke. Ini sampingnya. Ya usah ya belakang. Ya belakang ada. Iya belakang. Ya, saya kira cukup untuk evaluasi asesmen. Nah, nanti saya sekali. Ya. Sekarang kita refleksi. Sekarang kita refleksi. Coba tadi ya lembar kerjanya tadi. Tadi ada pertanyaan refleksi. Sekarang kita refleksi pembelajaran yang sudah kita lakukan. Pelajaran yang sudah kita lakukan. Ya, apa saja yang dapat ditaruh oleh mana tadi? Paku, si, apa tadi? Apa tadi? Yang dapat ditarik oleh mana apa saja? Paku, Si, kita terus apa lagi? Beli kertas. Terus mengapa hanya benda tertentu yang bisa ditarik magnet? Pinter 100. Sekarang yang terbuat dari besi. Yang tidak terbuat dari besi bisa ditarik magnet? Kayu bisa kan terbuat dari mana? Bisa? Kertas bisa ditarik magnet? Apa yang terjadi jika kutub magnet dan sama didekatkan? Tolak-menolak. Kutub yang berbeda didekatkan apa yang terjadi? Tarik-menarik. Pinter.
Sebutkan 3 contoh penggunaan magnet dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya apa? Digunakan untuk kulkas, status radiator, apalagi? Mencari pelaku di jalan, ya, apalagi? Iya, buat bermain di rumah. Itu adalah refleksi pelajaran yang kita pelajari. Ya, ada pertanyaan? Ada yang mau ditanyakan terkait dengan gaya magnet? Tidak ada? Tidak ada? Kalau tidak ada, sekarang kita evaluasi. Bagaimana perasaannya hari ini? Senang dan bahagia. Gembira dan bahagia. Ya. Nah, selanjutnya untuk mengakhiri pelajaran, saya beri tugas PR. Tugas PR-nya kamu mencari di rumah, kamu mencari benda yang terbuat yang menggunakan magnet. Ya. Di rumah kamu mencari benda, benda itu ada menggunakan magnet. Ya, minimal benda yang berguna yang memanfaatkan magnet. Si ada magnetnya apa tidak? Ada. Kan kalau tidak bisa, kemudian perlu bantuan orang lain, silakan kalian minta bantuan sama bapak ibu kalian, kakak kalian, teman kalian, boleh jajak kerjasama. Ya, itu tugas PR-nya di rumah ya. Selanjutnya untuk pelajaran berikutnya, kalian akan mempelajari tentang mengenal peta. Mengenal apa? Peta. Peta itu yang bagaimana sih peta itu? Dia tahu? Oh itu. Selain itu lagi yang mana lagi? Iya itu lagi. Nah itu adalah peta. Jadi pelajaran berikutnya kalian akan belajar tentang peta. Jelas? Untuk mengakhiri pembelajaran, silakan kalian tutup dengan berdoa. Siapa yang mau berdoa? Kadianto, memang. Kadianto, tadi yang buka ajarin, gantian yang menutup. Kadianto. Ayo, berdoa. Tadi dari saya, apabila dalam menyampaikan pelajaran Pak Guru banyak kekurangan, sekali lagi Pak Guru minta maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.